أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liyabaihim qaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لجعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلنا عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Okri, dan para hadirin yang berbahagia yang telah sudi hadir datang ke kediaman kami pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin ala alihi washabihi ajmain. Setinggi-tinggi puji dan dalam syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasa-Nya lah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara tasyakuran akikah anak kami yang keempat yang bernama Tanisa Zahra Meka. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah satu ungkapan yang terlintas di pikiran kami ketika telah lahir anak kami dengan selamat pada tanggal 8 Agustus, yaitu bertepatan dengan hari Minggu pada pukul 4.20 di rumah sakit Siak. Tadinya memang kami ingin membawa atau ingin melahirkan di Pekanbaru, tetapi qadar Allah sudah ketentuan Allah, makanya anak kami lahir di rumah sakit Siak karena tidak sempat lagi untuk dibawa ke Pekanbaru. Adapun arti nama dari Tanisa Zahra Meka ini yang telah kami akikahkan pada hari ini, yaitu anak perempuan yang berhati bersih dan suci seperti kota Mekah dan mempunyai ambisi yang besar dan dan seperti gadis yang seperti bunga yang indah. Nama-nama ini kami sematkan, harapan kami semoga anak perempuan kami ini sesuai dengan nama yang telah kami lengketkan di namanya, Pak, agar nantinya dapat juga berguna dan menjadi anak yang soleh bagi nusa dan bangsa dan bagi orang tua. Mungkin itu saja sepatah kata yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah ta'ala aidan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Wa bil khusus al-mukarramun wal muktaramun wal fadil Asy-Syaikh Ahmad Abdul Nasir As'ad As-Sofadi, Imam Besar Masjid Zakaria Palestina, yang sempat hadir ke rumah ini adalah suatu nikmat bagi ahli bait. Mudah-mudahan dan mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal. Orang soleh, orang alim, hafiz 30 juz sempurna di umur 6 tahun. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat ananda yang sudah baca Quran tadi menjadi seorang yang hafizul Quran, insya
Syekh umur 6 tahun sudah hafiz Quran. Coba bayangkan. Ustadz umur 6 tahun hafiz juga. Tapi tidak 30 juz, 3 juz. Juz jambu, juz apel, juz jeruk. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tak banyak yang ingin saya sampaikan. Menimbang dan mengingat waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tertunda makan siang mungkin. Ya anda ya. Masya Allah. Ada 6 perkara, sitatun kata Nabi Muhammad. Ada 6 perkara iza nudiya auladakum, ketika anakmu lahir, yang harus dilakukan. Yang pertama kata Nabi Muhammad, fa'azin fi uzunil yumna wal iqamati fi uzunil yusra. Maka ketika anakmu lahir, azankanlah dia di telinga kanan dan iqamahkanlah dia di telinga kiri. Buat apa? Adabara sayatin fa ismuha ummu subyan. Agar setan yang bernama Ummu Subyan lari terbirit-birit dan terkencing-kencing. Ketika anak baru lahir, itu kan keluar suaranya. Ea. Didekatkan sama ibunya masih ea. Maka ayahnya ngambil alih. Saya kemarin seminggu yang lalu, alhamdulillah lahir lagi anak dari istri yang pertama. Dan itu adalah anak yang ke-6 dari 5 laki-laki. Jadi semuanya laki-laki. 6 laki-laki. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Keluar nangis. Didekatkan sama ibunya nangis. Ketika selesai diazankan dan diiqamahkan, diam. Ternyata ketika dia melihat dunia luar, ada iblis yang mengganggu. Siapa nama iblisnya? Ummu Subyan. Maka azankanlah. Iza nudiya lis-salat adbara sayatin hatta tudfan. Ketika dikumandangkan suara azan, iblis lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing mencari suara yang tidak terdengar azan. Di mana suara azan tidak terdengar? Di mall, Bapak Ibu. Cobalah kalau Bapak Ibu tidak percaya. Mall itu luas, tapi musolanya bisa dihitung. Bagaimana luasnya? Itu pun di basement ditaruhnya dekat parkir mobil. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak baru lahir, azankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri. Lalu apalagi ya Rasul? Kata sahabat bertanya, "Summa ayu ya Rasul? Apalagi ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Wa tahniyah." Tahniahkan. Tahu tahniah Bapak Ibu? Tahniah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil kurma, kemudian digigit kurma tadi, dilembutkan, kemudian dilengketkan di bibir. Karena kurma mampu mengusir iblis dan syaitan. Karena anak kecil nih disenangi sama iblis yang bernama Ummu Subyan. Gigit kurma, kemudian tempelkan ke bibirnya. Kurma yang paling bagus kurma ajwa. Di mana nyarinya Ustaz? Cari di pasar buah. Kalau tidak ada pasar buah, telepon aja Cahaya Timart, tinggal diantarkan sama karyawan. Promosi nampak Ustaz sekalian. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi Bapak Ibu ditanya oleh sahabat, semua ayu tadi azankan, kemudian tahniahkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqiqatun, akikahkan. Al-ghulamu murtahannun. Anak yang baru lahir itu dalam keadaan tergadaikan. Tusbau anhu bi aqiqatihi, maka tebuslah dia dengan akikah. Wa yunsa lahu, kemudian ra'sihi, gunting separuh rambutnya. Nah, kalau dulu Fatimah, Hasan wal Husain diguntingnya, datang pembantunya Fatimah itu Bu, ditimbangnya, digantinya dengan perak, disedekahkannya. Nah, jadi ini anak kita dibotakin, habiskan rambutnya semua biar bersih. Tahallul namanya kalau orang haji atau umroh, tahallul, dibersihkan habis, ditimbang. Kalau misalnya sekarang perak kan terlalu kecil, ganti dengan emas. Biasanya timbangannya itu beratnya lebih kurang 2-3 kilo beratnya. Akalikan, disedekahkan. Nah, sedekahkanlah rambutnya tadi itu diganti dengan emas, biar bagus. Jadi akikahkan dia. Akikah itu apa? Potong kambing. Potong kambingnya kalau anak laki-laki 2 kambing. Tapi Rasul tidak mewajibkan, karena Hasan dan Husain pernah dulu 1 kambing. Nah, jadi dipotong kambing. Kalau anak perempuan cukup 1 kambing. Nah, inilah akikah. Dan orang yang diundang akikah juga punya ketentuan. Dimakanlah kambingnya. Jangan takut tensi Pak. Kambing akikah ini bagus. Tapi makannya harus pakai sunnah. Sunnahnya harus yang ganjil. 1, 3, 5, 7. Lebih dari itu congok namanya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan kambing pun ada aturannya. Makan dengan yang ganjil. 1, 3, 5, 7. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu enggak kebagian yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu gunting rambutnya, wa yusamma, berikanlah dia nama-nama yang baik.
Ismi waladakum minal ismi. Berikanlah nama-nama anakmu dari nama-namaku. Maka titipkan kalau dia nama laki-laki Muhammad. Kalau dia perempuan titipkan nama istrinya Nabi, Fatimah, atau ini ada Zahranya, ya kan? Subhanallah, luar biasa. Pakai pula Mekkahnya, Masya Allah. Tanisa. Jadi Tanisa itu mungkin mau dibikin Tunisia, karena orang-orang Tunisia itu perempuan cantik-cantik semua, bening-bening semua, mengkilat-mengkilat semua, tapi ahli menutup aurat. Begitu luar biasanya. Jadi dibikinlah namanya supaya tidak terlalu kenegaraan, Tanisa, bukan Tunisia. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak orang zaman sekarang berikan nama anak dari Al-Quran. Boleh, tapi cari tahu artinya. Jangan sampai tidak tahu arti, main kasih nama saja. Kayak tetangga sebelah rumah saya, dikasih nama anaknya luar biasa, Abdul Su'ud. Abdul artinya hamba, Su'ud kerak neraka jahanam. Didoakan anaknya masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ismi waladakum minal ismi. Berikanlah nama-nama yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu apalagi Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah dia, didiklah dia sholat, bimbing dia, dekatkan dia dengan Al-Quran. Ya, di Palestina anak umur 2 tahun, nah ini Syekh jadi saksi. Ya, kalau ibu kurang yakin sebenarnya ada alat kami tunjukkan, tapi tidak mungkin, mengingat waktu lama pula kita makan kambing ya Pak ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di Palestina anak umur 2 tahun itu sudah hafiz 30 juz. Kok bisa? Karena ibu-ibunya anak itu dari dalam kandungan sudah didendangkan, dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Di tanah air beda. Bukan Al-Quran yang dilantunkan, tapi lagu-lagu tak jelas. Salah satunya alamat palsu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari sekarang dilantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi kalau bisa dilantunkan ayat suci Quran dari mulut ayahnya, dari mulut ibunya. Ini berapa banyak mertua takjub, luar biasa menantuku, anaknya cucuku dibacakan Quran. Pas dibuka pintu terkejut, rupanya bukan menantunya yang baca, handphone yang baca. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka harus menantunya yang baca, ya, insya Allah. Lalu apa lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah fil umuri sab'in. Ajarkan anakmu, didik anakmu untuk bimbing dia sholat di umur 7 tahun. Kemudian apa? Pisahkanlah dia fil madoji, di tempat tidurnya umur 10 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, jaga anak-anakmu dari jilatan api neraka jahanam, karena bahan api neraka jahanam itu dari manusia dan batu. Bapak Ibu yang terakhir saya nitip pesan, Bapak Ibu lah yang paling beruntung. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah didatangi oleh orang alim, hafizil Quran, subhanallah, sampai ke rumah ini ikut mengadakan acara akikah, baca Quran. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan di rumah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin, luar biasa. Tadi saya ngajak beliau, alhamdulillah terima, walaupun di sela-sela kesibukan harus ke Bangkinang ya saya, jam 3:30 ini ke Bangkinang harus berangkat karena acaranya maghrib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa Al-Fatihah Haziniyah. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada gunting ya? Anta samsun, anta badarun, anta nurul fauqa nuril. Sebatul awal. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fauqa nuril, anta ibsiru wa ghali, anta mis. Enggak apa-apa benar. Bau suduri, neneknya silakan nenek.
Sallallahu ala Muhammad. Kakeknya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah. Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta qamarun. Masyaallah. Anta nurun fawqa nuri. Allah Allah. Ya habibi Muhammad ya habibi ya Rasul. Masyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, ayahnya ibu dong. Alaihi wasallam. Silakan ayahnya. Sallallahu ala Muhammad. Allah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bang, pegang dulu bang. Kita takihkan nama. Silakan Bapak Ibu. Ketika nanti saya bacakan namanya Bapak Ibu, Samaituki Tanisa Zahra mereka. Bapak Ibu jawab Barakallah. Agar nama ini betul-betul mendatangkan keberkahan buat si Tanisa dan keluarganya serta anak yang berbakti sama orang tua. Amin ya rabbal. Saya sebutkan 3 kali. Tujuh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Tanisa Zahra Mekah. Samaituki Tanisa Zahra Mekah. Bin. Samaituki Tanisa Zahra Mekah bin Muhammad Arif Andri. Barakallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-barakata wal-rizqa li hadha al-bayt ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min as-salihin. Amin ya Allah. ومن المؤمنات المسلمات القانتات العابدات السائحات يا الله. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه من أهل العلم وورثة الأنبياء وأن تكون من الصالحين يا الله. اللهم اجعلها من أهل القرآن. اللهم اجعلها من أهل القرآن يا الله. اللهم إنا نسألك له اللهم إنا نسألك لها عمرا مديدا ونسألك عملا طيبا لها فيه المنفعة
الإخلاص وفيه النجاح العالمين. اللهم إننا دعوناك ورجوناك فتقبل منا يا رب العالمين. وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Doa dari orang yang sedang safar, doa orang yang habis 30 juz, doa orang yang dalam terzolimi negaranya, mudah-mudahan yang makbul. Amin ya rabbal. Jadi anak yang soleha dan insya Allah hafiz Quran, kata Syekh Ahmad tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangan dari kami, itu datang dari pribadi. Apabila ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.